Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi bersama kakak di pertemuan ke-8 atau lebih tepatnya pertemuan terakhir kakak ngajar di kelas 7. Nah, di sini kakak dari awal sampai akhir itu membantu Ibu Iin dalam mengajar kelas 7 dalam pelajaran matematika. Karena dalam situasi daring kita nggak bisa tatap muka, jadi pada pertemuan terakhir ini kakak spesial mengajarnya lewat video dengan langsung kakak ada frame kakak di video, karena biasanya kan kita hanya suara kan. Nah, jadi ini kakak untuk pertemuan terakhir spesial kakak muncul di video. Nah, untuk materi terakhir ini kita hanya mengingat kembali tentang pelajaran SD. Sebelumnya juga ada kakak singgung di materi bilangan berpangkat. Mencari penyebut di bilangan pecahan. Nah, situ kakak disinggung sedikit tentang KPK. Nah, di sini kita mempelajari KPK kembali, tetapi di sini kita materinya itu mencari KPK dengan kelipatan dan juga mencari KPK dengan faktor prima. Nah, langsung aja kita pengertian KPK. Di sini kita hanya mengingat kembali ya pengertian KPK karena ini udah pernah dibahas juga di SD atau MI. Nah, jadi KPK itu adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan. Maksudnya itu bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, 4 bilangan, dan seterusnya. Nah, itu sedikit tentang pengertian KPK. Kita next ke mencari KPK itu dengan kelipatan. Langsung aja di sini ada soal. Jadi soalnya tentukan KPK dari 2 bilangan aja nih, yaitu 5 dan 6. Bagaimana cara mencarinya? Jadi kita cari dulu kelipatan dari masing-masing 2 bilangan tadi, yaitu 5 dan 6. Nah, sini 5 itu kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Kemudian kita cari lagi untuk kelipatan 6. Nah, 6, 12, 18, 24 atau 6 kali 2 12, 6 kali 3 18 gitu ya. Atau 6 tambah 6 12 itu untuk kelipatan 6, sama juga kayak yang 5 tadi. Nah, setelah kita cari kelipatan dari 2 bilangan tersebut, kita lihat mana nih kelipatan bilangan terkecil yang sama. Nah, kita lihat yang sama tuh yang mana ya, antara 5 dan 6. Kita lihat di situ ada 30 kan, sama tuh 30. Nah, jadi KPK dari 5 dan 6 yaitu 30. Nah, sampai situ paham ya untuk mencari KPK dan kelipatan? Untuk mencari KPK dan kelipatan ini lumayan gampang karena kita tinggal lihat bilangan terkecil yang sama dari 2 bilangan. Nah, jadi KPK dari 5 dan 6 itu adalah 30. Nah, kemudian kita mencari KPK dengan faktor prima. Di sini ada soal disuruh mencari nilai KPK dari 12 dan 18. Caranya kita buat dulu pohon faktornya. Nah, kalian juga pasti disuruh kan waktu SD buat pohon faktor. Di sini ada 12 sama 18. Faktornya yaitu 2, 2 dan 3 untuk 12, kemudian untuk 18 dia 2, 3 dan 3. Dapat dari mana? Kita lihat di sini 12 itu bisa dibagi 2, hasilnya 6. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, jika misalkan ada suatu bilangan yang tidak bisa dibagi 2, maka kita coba dengan bagi 3. Kemudian jika tidak bisa dibagi dengan 3, kita coba bagi dengan 4 dan seterusnya. Nah, itu cara mencari faktor ya. Kemudian kita dapat tuh faktor-faktornya 2, 2, 3 untuk 12 tadi, kemudian 18 itu 2, 3 dan 3. Nah, kita tuliskan menjadi 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Kemudian 2-nya karena ada 2, kita tuliskan menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, untuk 18 dia faktornya 2 kali 3 kali 3. Kemudian kita karena 3-nya ada 2, kita tuliskan
Tiganya dalam bentuk bilangan pangkat menjadi 3 pangkat 2, yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kemudian udah dapat nih bentuk faktornya. Untuk cara yang kedua, kita lihat bilangan pokoknya itu kan sama, ada 2 dan ada 3. Nah, kita lihat antara 2 dan 3 itu mana yang mempunyai pangkat lebih besar. Nah, untuk 2 dia pangkat lebih besarnya ada di 12, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian untuk 3 dia pangkat terbesarnya ada di 18, yaitu 3 pangkat 2. Nah, kita tuliskan aja yang pangkat yang besar aja. Untuk 2 dia tadi 2 pangkat 2, maka kita tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, hasilnya 2 pangkat 2 4, dikali 3 kali 3 9, 4 kali 9 hasilnya 36. Nah, jadi KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal, ini ada contoh soal cerita. Nita mengunjungi perpustakaan 3 hari sekali dan Rino 4 hari sekali. Apabila tanggal 1 Mei 2016 mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, maka mereka akan mengunjungi perpustakaan kembali secara bersama-sama pada tanggal berapa? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Nah, di sini kita ketahui Nita itu mengunjungi perpustakaan 3 hari sekali, kemudian Rino 4 hari sekali. Nah, kita cari faktor prima dari 3 dan 4. Nah, 3 di situ faktornya 3 juga. Kemudian 4 itu 2 dikali 2. Bisa kalian cari pakai poin faktor di situ ya, karena 4 dibagi 2 sama dengan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1, jadi faktornya 2 dikali 2. Nah, kita tuliskan menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 2. Kita lihat KPK-nya. KPK-nya pangkat tertinggi ada di 2 pangkat 2, kemudian dikali dengan 3 karena sudah karena di 3 itu tidak ada lagi pangkat yang terbesar kecuali 3 itu sendiri ya. Kemudian kita kalikan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, berarti mereka akan mengunjungi perpustakaan 12 hari lagi. Kita lihat kesimpulannya. Nah, jadi Nita dan Rino berkunjung bersama 12 hari lagi. Nah, dari 1 Mei 2016 tadi kita tambahkan dengan 12 hari. Maka mereka akan bertemu pada 13 Mei 2016. Nah, seperti itu contoh soal ceritanya ya. Oke, kita masuk ke latihan. Di sini latihannya cuma 2 karena kita kemarin udah membahas juga tentang kelipatan dan faktor. Nah, jadi kita sedikit mengingat kembali aja di sini. Di sini ada soal menentukan KPK dari 2 bilangan, kemudian juga soal cerita mirip banget sama soal cerita, contoh soal cerita tadi. Seperti biasa, kakak tunggu sampai jam 3 sore. Dikirim di chat pribadi di WA kakak. Kemudian langsung tulis jawaban juga bisa, tapi lebih bagus lagi jika pakai cara ada nilai tambahan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan untuk pertemuan kali ini atau pertemuan terakhir kita. Kakak mohon maaf untuk pertemuan kita selama ini terjadi kesalahan atau kekhilafan kakak dalam mengajar. Kemudian juga jika ada ditanyakan, langsung aja chat kakak, tidak usah sungkan-sungkan karena banyak aja teman kalian yang langsung ngechat kakak, "Kak, ini ulun nomor 3 bingung, gimana kak?" Itu banyak kok, nggak usah sungkan-sungkan. Insya Allah kakak bantu jawab. Sayang sekali ini pertemuan terakhir kita. Jadi kakak sekali lagi mohon maaf. Kemudian juga kakak tidak bisa ngelihat kalian langsung karena kita dalam situasi mengajar daring. Padahal pengen sekali rasanya ngajar langsung di hadapan kalian karena kita langsung tatap muka kan. Nah, mungkin itu saja. Kakak mohon maaf lagi dalam mengajar masih ada kekurangan karena kita masih sama-sama belajar juga. Kalau kalian masih ingin chat-chat kakak, walaupun kakak sudah tidak mengajar kalian lagi, bisa kok. Misalkan
bertanya sesuatu yang kalian memang mungkin tidak pahami, atau bertanya di luar tentang pelajaran juga boleh. Kakak semua nge-save nomor kalian kok. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.